Jadi saya tertarik untuk menanyakan menyangkut tadi ada statement semakin banyak lagunya dinyanyikan, semakin banyak pula mendapat royalti. Ya itu secara common sense memang bisa kita pahami seperti itu. Tapi pertanyaan saya ini adalah pertama, apakah ada sistem ya yang bisa mendeteksi hal tersebut? Karena kalau kita lihat semakin banyak dinyanyikan lagunya, semakin banyak dapat royalti itu. Kalau misalnya itu konser, ya itu kan bisa dilihat dari jumlah tiket ya yang ini, yang dibayarkan oleh para penonton konser itu. Jadi bisa diambil royalti itu dari perhitungan tiket. Tapi kalau sekarang kan ini yang banyak beredar ini di masyarakat, yang semakin banyak pembicara diskursus menyangkut ini, termasuk juga yang selalu tampil sebagai narasumber ini Pak Dharma Oratmangun ya, di media-media TV saya dengar kan begitu. Ya, karena Pak Dharma Oratmangun ini selain dia ketua LMKN, juga beliau ini adalah pencipta lagu Penjor ya, kalau yang sangat terkenal, masuk di Asian Games juara dulu ya, dan itu. Tapi saya mendengar kalau dari Pak Dharma menyampaikan bahwa pokoknya semua orang yang menyanyikan lagu itu harus bayar royalti, mau lagu barat, mau lagu dalam negeri, mau lagu daerah, itu harus bayar semua. Nah, cuma saya itu berpikir bagaimana ya sistem mengutipnya. Karena kalau berdasarkan peraturan menteri, berdasarkan peraturan LMK, itu kan dilihat dari jumlah kursi. Kan gitu. Nah, kursi ini kan nggak ada jaminan bahwa itu terisi gitu. Nah, ini yang pertanyaan di publik ini yang juga saya ingin sampaikan. Kalau itu berdasarkan konser tiket, nah itu kan ya bisa terhitung gitu. Tapi kalau berdasarkan kunci yang ya itu masih potensial gitu kan, bisa ya bisa tidak. Nah, tapi dia harus dihitung berdasarkan kursi itu gimana kira-kira menurut ya ahli ya kaitannya dengan bagaimana mendeteksi ini. Ya, apakah memang sudah ada sistem sehingga pembayaran royalti itu bisa betul-betul terukur gitu ya. Nah, sehingga ya masyarakat ya karena banyak ya dunia usaha saya melihat PRHI, hotel, restoran, semuanya kan mengeluh ini bagaimana cara ngukurnya ini. Mungkin bukan tidak mau bayar, tapi bagaimana cara dia ngukurnya itu semua. Apalagi kalau mau dikatakan kalau itu sudah ada lagu barat bercampur orang dalam satu event itu dinyanyikan lagu barat, lagu Indonesia atau lagu daerah. Nah, ini gimana pula ini cara ngukurnya semua ini. Nah, ini mungkin di tingkat teknis seperti itu yang mesti juga difikirkan. Apakah ahli ada gambaran menyangkut hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, nah saya tadi juga dalam tulisan ahli juga sudah menyampaikan, ke depan perlu dibuat prosedur yang lebih tegas terkait hal ini oleh LMKN. Ini ada statement yang tegas. Artinya apa? Memang masih ada loophole yang masih perlu dibenahi kaitannya dengan MLKN ini. Ya, demikian juga bagaimana kalau misalnya orang barat atau misalnya di Malaysia, di Singapura, di mana lagu-lagu Indonesia dinyanyikan. Bagaimana pula dia caranya mendeteksi dan harus bahwa kita tahu bahwa LMKN dengan organisasi internasional ini ada kerjasama ya, tapi ini kepastian cara mengukurnya ini supaya betul-betul bisa dipahami oleh masyarakat bahwa harus bayar sejumlah seperti apa royalti itu, ini perlu ada penegasan. Apalagi kalau kita masuk lagi ke soal persoalan yang diajukan oleh pemohon menyangkut soal imbalan yang wajar itu, ya. Nah, ini juga akan tentu menjadi persoalan. Sebab apa? Ya, bagaimana kita bisa mengetahui misalnya apakah yang imbalan uang wajar dan dikenakan pada kegiatan yang bersifat komersial, yang tadi disebutkan oleh ahli hanya dikenakan pada kegiatan yang bersifat komersial. Saya tadi underline tadi menyangkut kalimat itu. Nah, bagaimana dengan misalnya warung-warung di pinggir jalan? Ada nggak batas bawah yang bisa dikenakan gitu? Ya, seperti kemarin ada saksi di sini ada 2 yang memang hanya untuk hidup saja, dia juga harus khawatir dia kalau dia dikenakan juga royalti karena akan mengurangi penghasilan gaji yang
dibayarkan oleh penyelenggara gitu. Nah, ini semua menjadi kekhawatiran. Warung-warung misalnya, yang misalnya setiap saat ada pengamen di sana, apakah pengamen juga, ya kalau kita melihat dari sudut pandang bahwa yang memiliki nilai komersial ini dikenakan pada kegiatan yang komersial, pengamen-pengamen bagaimana? Pengamen pun juga ini masih banyak variasinya. Ada pengamen yang di trotoar yang memang pakai dasi dan sebagainya, ya, yang itu tadi disebutkan ada di Car Free Day apa segala, ya. Tapi ada juga pengamen jalanan yang di pinggir-pinggir traffic light misalnya itu yang kemudian juga, nah ini kan komersial. Kalau kita lihat dari segi komersialnya dia mengutip, ya meminta. Nah apakah itu juga bisa dikenakan? Menurut saya ini perlu ada pembatasan-pembatasan batas bawah yang memang harus diatur sehingga hal-hal yang sifatnya ya untuk mencari hidup saja ya itu tidak diperlukan. Misalnya juga contoh Mahkamah Konstitusi misalnya meng-hire penyanyi di sini. Kan Mahkamah Konstitusi bukan lembaga misalnya lembaga komersial, tetapi tentu dia harus diberikan honor kepada penyanyi yang ditampilkan di sini. Nah, apakah penyanyi yang tampil di sini juga harus bayar royalti itu? Nah, ini semua ya saya setuju dengan pandangan ahli bahwa ke depan perlu dibuat prosedur yang lebih tegas ya terkait dengan hal ini oleh LMKN. Ini Pak Dharma Oratmangun yang punya tugas nih untuk kemudian nanti disahkan oleh Menteri Hukum. Kan begitu prosedurnya kira-kira. Mungkin itu yang mulia yang ingin saya memberikan tanggapan. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Prof.